Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Nah sahabat sehat, di episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol nih tentang microgreens sebagai salah satu urban farming. Nah, segala sesuatunya pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, hari ini kita akan bahas tuh plus minus dari microgreens bersama kita hari ini narasumber yang tak asing lagi yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yang juga Ketua Umum AIPGI. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share video ini, juga subscribe channel YouTube Lini Sehat. Selamat siang Prof, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Phil, gimana kabar? Luar biasa, karena hari ini mau melanjutkan diskusi kita sebelumnya nih Prof, tentang microgreens. Nah, sesuai judul hari ini, kita mau membahas tentang plus minus microgreens. Plus minus ya? Ya. Kekurangan dan kelebihan berarti ya? Benar sekali Prof. Oke. Nah, berarti diawali dengan plusnya dulu nih Prof, apa itu plus dari microgreens? Plus bisa dilihat dari sisi kandungannya, plus bisa dilihat dari sisi lingkungan sebagai dampak dari proses menanamnya, plus bisa dilihat juga dari sisi kegiatan ekonomi karena dia bagian dari urban farming. Jadi paling enggak 3 itu ya, kandungannya itu bisa juga dikaitkan dengan kesehatan. Nah, itu tadi nilai plusnya dari gizi, ekonomi, dan lain-lain nih Prof. Kalau dari lebih luasnya dari kesehatan dan lingkungan nih Prof. Ya, jadi kalau yang plusnya dari sisi gizi, kandungan gizi rasanya udah kita diskusikan ya. Iya. Jadi sahabat lihat saja di episode sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sedikit kesehatan kemudian ke lingkungan ya. Iya. Nah, dari sisi kesehatan orang udah lama sekali ya bukti-bukti bahwa kalau cukup makan serat ya itu bermanfaat di samping melancarkan BAB, mencegah jantung koroner, pengendalian kolesterol ya, bahkan juga pengendalian gula darah. Nah, microgreen ini kan seratnya tinggi ya. Kemudian apalagi ketika kita makan sayur biasa itu kan biasanya daunnya ya, jarang sampai ke pangkal batang. Tapi ketika microgreen kita panen, kita tuh sampai ke pangkal batang. Yang pokoknya nggak menyentuh tanahnya aja gitu, tidak menyentuh medianya aja. Nah itu seratnya tinggi sekali di batangnya tadi. Jadi kalau daun sih relatif sama dengan daun, karena tergantung kebiasaan orang makan sayur sih. Ada orang makan sayur bayam, daunnya aja, dahan-dahannya dibuang, tangkainya dibuang. Ada orang makan kangkung juga daunnya aja, yang batangnya dibuang. Nah, kalau microgreen itu harusnya dimakan sejak dari pangkal batang ya, yang tidak kena sentuh media tanamnya sampai ke daunnya. Itu dari sisi. Terus karena dia adalah bagian dari pasca kecambah, itu mudah dicerna, mudah diserap, mudah digunakan oleh tubuh ya, berbagai zat bermanfaat yang ada di dalam microgreen tadi. Terus kalau dari sisi lingkungan nih Prof, kan microgreen sih tanaman, sedang digadang-gadang tanaman untuk mungkin Vel pernah dengar ya, sekarang tuh lagi tren namanya sustainable diet katanya. Nah, diet untuk mendukung kehidupan berkelanjutan. Itu salah satu cirinya dianjurkan supaya komponen dari nabatinya lebih banyak. Jadi diet-diet yang berbasis dominan nabati itu cenderung mendukung mewujudkan sustainable diet. Tidak berarti hewani nggak perlu, hewani tetap perlu, tapi dominasi. Nah, ketika kita menggunakan microgreen itu pasti nabati deh. Ya kan, dari tanaman kan. Nah, daunnya, batangnya. Nah, jadi dia turut mendukung sebenarnya plant-based diet. Bahasa kerennya lagi ada lagi plant-based diet ya. Diet yang dominasi bahan-bahannya dari tanaman ya. Nah, diet-diet yang berbasis tanaman ini sudah banyak bukti-bukti menghitung dampak pada emisinya lebih kecil. Jadi
menghasilkan emisi yang lebih rendah. Ya, jadi itu kaitannya dengan lingkungan. Kalau orang memenuhi kebutuhan makanannya, ada nabati, ada hewani, kemudian nabatinya ditingkatkan, maka dia berkontribusi terhadap penurunan pengurangan emisi atau gas rumah kaca, kerennya ya. Iya. Gitu. Karena sudah hijau juga sudah bisa berfotosintesis ya, Prof. Kemudian kalau itu ditanam di rumah, itu kan suasana sejuk ya, karena kan dia butuh air. Air itu membuat temperatur lingkungannya, kalau ada tanaman pasti temperatur suhu di lingkungannya itu rendah, nggak panas gitu ya, karena dia kan selalu menggunakan air. Nah, kemudian dari sisi keindahan dan artistik secara lingkungannya, artistik. Kan itu bisa ada warna-warni ya, mau nanam yang hijau, yang hijau muda, hijau tua, kuning, merah. Nah, itu kan membuat nyaman, suasana indah untuk dipandang ya. Itu kan juga mendatangkan manfaat kebahagiaan buat si ownernya, buat orang rumah di mana tanaman itu dipelihara. Gitu. Oke, tadi kan plus dari microgreens nih, Prof, dari gizi, kesehatan, ekonomi, lingkungan gitu, ya, Prof ya. Ekonomi tadi menghemat pengeluaran keluarga ya. Ya, bisa ditanam sendiri di rumah ya. Bisa ditanam sendiri, menghemat pengeluaran. Kemudian kalau skalanya ditingkatkan mungkin jadi nambah pendapatan ya. Bisa kalau jadi. Dijual. Bisa jadi. Iya. Oke, berarti sekarang minusnya nih, Prof. Apa aja tuh dari microgreens minusnya? Ya, minusnya sebenarnya sangat tergantung asumsi-asumsi dalam budidayanya. Kalau dalam budidayanya menggunakan medianya tanah, maka ada risiko di sana tercemar patogen. Karena itu media tanahnya ini perlu memang yang sudah hygiene lah gitu ya. Dan itu kalau misalnya komposnya sudah kering lama, udah dijemur gitu ya, bukan kompos yang baru justru biasanya panas tanamannya mati ya. Tapi artinya komposnya sudah disanitasi atau menggunakan apa itu namanya rock wool. Ya. Nah, rock wool yang batu yang dibuat dengan teknologi sehingga dia seperti wool ya, lembut seperti busa gitu. Atau ada juga memang masih tradisional menggunakan busa. Ya, yang penting kan air tadi bisa terikat di sana. Tapi kalau rock wool kan dia harus dikasih nutrisi. Iya, benar. Ya, harus dikasih hara ya. Nah, ini kadang-kadang orang nganggap kalau dikasih hara, wah itu enggak organik lagi. Padahal itu zat gizi ya. Nah, tergantunglah makna definisi organik ya. Jadi itu ada potensi risiko andaikan tadi menggunakan tanah atau menggunakan kompos kalau tanah dan komposnya tadi tidak disanitasi terlebih dahulu. Iya, Prof, saya juga sering lihat di restoran elit makanannya itu ada garnisnya dari microgreens, ada yang dibuat jus juga. Nah, lalu untuk mencegah atau mengatasi resiko pencemaran patogen itu gimana, Prof? Nah, pertama tentunya dari alat-alat yang digunakan, dari bahan-bahan yang digunakan. Itu kan ada wadahnya ya. Ya, ada potnya. Nah, wadah ini tentunya juga dari yang aman ya, bukan bekas-bekas cat dan lain sebagainya, kaleng cat enggak ya. Jadi, kemudian kalau misalnya tadi menggunakan busanya juga yang aman. Atau yang paling aman tadi yang menggunakan rock wool ya, tapi memang kompensasinya harga. Lumayan mahal. Ya, atau yang paling mudah ya memang kompos. Tapi komposnya tadi kering, dijemur dulu gitu ya. Sehingga nanti dan lebih halus disaring itu akan lebih baik lagi. Jadi cara mencegahnya dari sisi medianya, dari sisi peralatannya, satu lagi dari airnya. Kan perlu air. Air ini dari mana ya? Kalau airnya tadi diambil dari air comberan ya tentu ada potensi ya, cemaran. Mungkin ada patogen di sana, mungkin juga ada logam berat yang terlarut. Tapi ya biasanya gunakanlah air yang biasa kita minum di rumah. Kalau kita minum di rumah air apa itu digunakan, kan kebutuhannya sedikit sebenarnya.
Iya. Nggak perlu sampai ratusan liter drum-druman, nggak, sedikit aja kebutuhan air. Iya, lagi pula tanaman juga kecil. Iya, tanamannya juga kecil. Tidak Namanya perlu mikro banyak. ya. Iya, mikro. Oke, Prof. Nah, apakah ada informasi kejadian keracunan akibat microgreens ini, Prof? Ya, kalau coba telusuri ya melalui Google, nggak ada ya keracunan. Keracunan makanan terjadi pernah di berbagai negara, tapi keracunan microgreen belum ada yang terdokumentasi ya. Jadi artinya para produsen itu relatif orang-orang yang terdidik dan waspada. Karena apa? Karena kan targetnya memang orang menengah ke atas ya. Dia juga nggak ingin ini rugi kan. Kalau dia ceroboh kan pasti nggak dibelilah orang lagi. Dia kan rugi. Iya. Jadi memang para farmers atau petani-petani atau urban farmers dari microgreen ini orang-orang yang memang relatif terdidik dan tahu bagaimana menjaga pasar. Sehingga dia harus hati-hati. Tidak menyebabkan resiko ada mual muntah, keracunan karena microgreen. Diare gitu ya. Diare ya. Oke, Prof. Ada kemungkinan nggak sih, Prof, budidaya microgreens ini menggunakan pestisida atau pupuk kimia? Ya mungkin saja, tapi mungkin pasar tidak menghendaki. Tapi kalau itu dilakukan secara diam-diam, if once upon the time suatu saat itu ketahuan, mungkin produknya jadi nggak laku. Karena kan orang yang menjadi konsumer utama microgreen orang-orang pro healthy lifestyle. Dan biasanya orang yang pro healthy lifestyle itu sangat care banget, berusaha makanannya itu tidak tercemar oleh residu-residu pestisida. Jadi kalau ditanya mungkin. Jadi ini biasanya kalau ingin usahanya barangkali tidak, kan ada juga bisnis ini pakai kelambu ya, sehingga serangga nggak bisa masuk. Atau kalau skala besar itu namanya greenhouse, pakai kaca, rumah kaca, rumah plastik. Tapi kalau skala kecil juga kita lihat ada dikasih seperti kelambu putih gitu ya. Iya. Sinar tetap masuk, tapi serangga nggak bisa masuk. Itu cara mengatasi. Ngapain pakai insektisida atau pestisida gitu. Jadi peluangnya sih kecil ya. Kalau begitu, apakah semua produk microgreens ini bisa dikatakan sayuran organik gitu, Prof? Nah, organik apa enggak kan ada lagi kriterianya ya. Dan kalau di Indonesia misalnya harus ada diberi tanda daftar ke Kementerian Pertanian, nanti diperiksa, dikunjungi usahanya, bisnisnya, sumber airnya, sumber tanahnya, terus nanti dapat tanda certified organik gitu ya. Iya. Nah, kalau udah certified organik pasti itu jaminan pemerintah kan. Kementerian Pertanian memberikan jaminan. Tapi ada juga kadang-kadang mendeklar sendiri. Mendeklar maksudnya si produsen nyatakan di labelnya ini organik. Seperti telur kan ada juga gitu ya. Oh iya, ada ini juga telur telur organik, padahal nggak ada Kementerian Pertaniannya nggak ada memberi tanda certified kan. Iya. Ya, jadi artinya itu bisa sepihak, tapi benar apa enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau itu udah pemerintah menyatakan certified organik, ya harusnya sih kita percaya. Sama dengan mirip Badan POM kan, ketika menyatakan ini udah terregistrasi nomor sekian BPOM MD, nah berarti kita percaya gitu. Ya, percaya aja kalau misalnya dari pemerintah udah resmi gitu ya, Prof. Iya, karena ada prosedurnya. Ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri diskusi kita pada hari ini, Prof, mungkin ada closing statement dari Prof Adin nih untuk mengakhiri. Topik kita tadi tentang plus minus microgreen ya. Ya, terima kasih Vel diajak untuk diskusi plus minus microgreen. Ya, secara umum sih banyak plusnya ya, banyak manfaatnya microgreen tadi. Tapi ketika ada salah kelola bisa jadi potensi minusnya tadi muncul. Ketika penggunaan media, penggunaan bahan, penggunaan alat itu tidak hygiene, tidak sanitasi, bisa jadi berisiko tidak aman, berisiko keracunan, termasuk penggunaan medianya ya, yang terutama media tanah ya. Tapi dengan menggunakan media misalnya yang lebih rapi, jelas, terjamin sanitasinya seperti rock wool, itu barangkali salah satu solusinya. Begitu juga penggunaan air ya. Jadi selagi kita gunakan air yang biasa kita minum di rumah, itu yang digunakan ya pasti terjamin. Tanaman itu juga menggunakan air yang aman berarti.
Kemudian bagaimana kita mengupayakan supaya dia bisa bermanfaat buat lingkungan. Ya, pertama tentunya lingkungan dalam arti tadi keindahan, ya perlu kita nanamnya warna-warni. Dari sisi gizi juga kalau dia berwarna-warni tentu potensi antioksidannya lebih banyak lagi kan, Iya, tidak benar. hanya satu warna. Kemudian dari sisi ketika kita semakin banyak menggunakan ini, tentunya semakin pro sustainable diet, pro plant-based diet, artinya less emisi gitu. Terima kasih, Vel. Iya, baik. Terima kasih banyak Prof atas waktunya pada hari ini. Mhm. Sahabat sehat, jangan lupa ditonton episode sebelumnya juga, karena kita juga membahas microgreens itu apa sih sebenarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.